Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang Cost of Quality atau biaya kualitas. Manajemen kualitas sistem informasi. Yang beranggotakan Hani Mulyani, Hani Virgina, saya sendiri Indri Nuraini, dan Kania Nur Apriani dengan dosen pengajar Pamiki Wijana, ST, MKom, MH. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian dari cost of quality itu sendiri. Kualitas adalah mutu atau tingkat baik buruknya derajat sesuatu. Jadi kualitas itu dapat berbeda-beda antara satu orang dengan yang lainnya. Biasanya kualitas dapat dilihat dari dua faktor utama. Yang pertama, memuaskan harapan konsumen yang berkaitan dengan atribut-atribut harapan konsumen. Dan yang kedua, memastikan seberapa baik produk dapat memenuhi aspek-aspek teknis dari desain produk tersebut, kesesuaian kinerja dengan standar yang diharapkan, dan kesesuaian dengan standar pembuatannya. Harapan konsumen atas produk atau jasa tentu saja berbeda antara satu konsumen dan konsumen yang lainnya. Harapan konsumen ini dapat dilihat dari beberapa dimensi yang mewakili kualitas seperti berikut. Yang pertama, kinerja atau performance, seperti tingkat konsistensi, seberapa baik produk dapat berfungsi. Yang kedua, estetika atau estetik, yaitu tingkatan keindahan penampilan produk tersebut seperti kecantikan dan gaya maupun penampilan dari fasilitas tersebut. Yang ketiga, kemampuan servis atau serviceability adalah ukuran menunjukkan mudah tidaknya suatu produk dapat dirawat atau diperbaiki setelah di tangan konsumen. Yang keempat, fiturnya, yaitu karakteristik produk yang membedakan secara fungsional dengan produk yang mirip atau sejenisnya. Yang kelima, keandalan atau reliability adalah kemungkinan atau peluang produk atau jasa dapat bekerja sesuai dengan spesifikasi dalam waktu yang ditentukan. Yang keenam, keawetan produk tersebut, yaitu berapa lama produk dapat berfungsi atau digunakan. Yang ketujuh, kualitas kesesuaian atau quality of conformance adalah tingkatan kesesuaian produk dengan spesifikasi kualitas yang ditentukan pada desainnya. Yang kedelapan, kesesuaian dalam penggunaan atau fitness of use adalah kecocokan produk untuk menghadirkan fungsi seperti yang diiklankannya. Yang selanjutnya ada biaya kas atau nilai ekuivalen, kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan memberikan manfaat. Jadi, dapat disimpulkan, biaya kualitas itu sendiri atau biaya mutu dalam bahasa Inggris sering disebut dengan quality cost, adalah biaya-biaya yang timbul dalam penanganan masalah kualitas atau mutu, baik dalam meningkatkan kualitas maupun biaya yang timbul akibat kualitas yang buruk atau cost of quality. Dengan kata lain, biaya kualitas atau quality cost adalah semua biaya yang timbul dalam manajemen kualitas atau quality management. Mengapa perlu mengukur biaya kualitas? Alasannya adalah karena biaya-biaya tersebut besar, tidak dikenal, mempunyai dampak terhadap keuntungan perusahaan dan kepuasan pelanggan. Dengan adanya teknik pengukuran biaya tersebut, maka akan lebih mempermudah perusahaan di dalam menentukan besarnya kerugian dan yang diderita oleh perusahaan apabila terdapat suatu produk yang dihasilkan menyimpang dari targetnya. Adapun pengertian biaya menurut
beberapa ahli seperti menurut Mulyadi, dalam arti luas, biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Sedangkan dalam arti sempitnya, biaya dapat diartikan sebagai pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh aktiva. Dan biaya menurut Supriyono, biaya adalah harga perolehan yang dikorbankan atau digunakan dalam rangka memperoleh penghasilan atau revenues dan akan dipakai sebagai pengurang penghasilan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Hani. Apa yang dimaksud dengan pelaporan biaya kualitas? Pencatatan biaya kualitas aktual secara terperinci berdasarkan kategorinya dapat memberikan dua masukan penting, yaitu yang pertama, catatan tersebut mengungkapkan besarnya biaya kualitas dalam setiap kategori, yang memungkinkan para manajer menilai dampak keuangannya. Dan yang kedua, catatan tersebut menunjukkan distribusi biaya kualitas menurut kategori yang memungkinkan para manajer menilai kepentingan relatif dari setiap kategori. Untuk yang pertama itu, menilainya dari dampak keuangannya, yang memungkinkan para manajer menilai dampak keuangannya. Dan yang kedua itu, manajer menilai kepentingan relatif dari setiap kategori. Lalu selanjutnya di sini ada tujuan dan manfaat biaya kualitas. Tujuan dari biaya kualitas adalah untuk mempermudah proses keputusan manajemen. Selain itu juga agar perusahaan dapat memproyeksikan kapan biaya terjadi, serta agar perusahaan dapat mengefisienkan biaya. Dengan adanya tujuan biaya kualitas, perusahaan mengharapkan agar biaya kualitas dapat dipergunakan dengan baik. Biaya kualitas disusun oleh perusahaan atas dasar suatu tujuan yang melandasi hal tersebut. Hansen dan Mowen mengungkapkan tujuan biaya kualitas sebagai berikut. Yang pertama, memperbaiki dan mempermudah perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan manajerial. Dan yang kedua, memproyeksikan mengenai kapan biaya dan penghematan itu terjadi dan dibuat. Jadi, tujuan pembuatan biaya kualitas adalah untuk mempermudah proses keputusan manajemen. Dan selanjutnya ada manfaat biaya kualitas, yaitu untuk membantu manajemen menentukan laba, juga untuk mengambil keputusan strategi, serta untuk mempermudah pelaksanaan program pengendalian kualitas. Dan menurut Garrison, Norin, dan Brewer, laporan biaya kualitas memiliki manfaat dan kegunaannya, yaitu yang pertama, informasi biaya kualitas membantu para manajer melihat keuntungan finansial dari cacat. Dan yang kedua, informasi biaya kualitas membantu para manajer mengidentifikasikan pentingnya masalah-masalah kualitas yang dihadapi perusahaan. Dan yang ketiga, informasi biaya kualitas membantu para manajer melihat apakah biaya-biaya kualitas di perusahaan mereka didistribusikan secara tidak baik. Dan menurut Hansen dan Mowen, manfaat biaya kualitas adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, pengambilan keputusan manajemen untuk pihak internal, dan bagi pihak eksternal yaitu untuk menilai kualitas perusahaan melalui program-program seperti ISO 9000. Dan yang kedua, untuk menetapkan dan mengawasi efektivitas program kualitas. Jadi manfaat dari biaya kualitas yaitu yang pertama, mengambil keputusan manajemen untuk pihak internal, dan yang kedua, untuk menerapkan dan mengawasi efektivitas program kualitas. Manfaat biaya kualitas adalah untuk membantu manajemen menentukan laba.
Selain dari manfaat yang tadi, ada juga manfaat, yaitu yang pertama, informasi biaya kualitas membantu para manajer melihat dari sisi keuangan hal-hal yang terkait dengan produk cacat. Para manajer biasanya tidak sadar dengan besarnya biaya kualitas karena biaya-biaya ini terkait. Maka dari itu, ketika pertama kali disajikan dengan laporan biaya kualitas, para manajer seringkali terkejut dengan jumlah biaya yang diakibatkan oleh kualitas buruk. Dan yang kedua, manfaatnya yaitu informasi biaya kualitas membantu para manajer mengidentifikasi hal-hal penting dari masalah-masalah kualitas yang dihadapi perusahaan. Sebagai contoh, laporan biaya kualitas dapat memperlihatkan bahwa sisa bahan adalah masalah kualitas yang utama atau bahwa perusahaan mengeluarkan biaya garansi dalam jumlah besar. Dengan adanya informasi ini, para manajer mempunyai ide yang lebih bagus mengenai di mana harus memfokuskan usaha-usaha perbaikan kualitas produk perusahaan. Dan yang terakhir yaitu manfaatnya, informasi biaya kualitas membantu para manajer melihat keberadaan biaya-biaya kualitas yang didistribusikan secara tidak baik. Umumnya, biaya-biaya kualitas seharusnya lebih difokuskan pada aktivitas-aktivitas pencegahan dan penilaian daripada aktivitas-aktivitas kegagalan. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini ada fungsi biaya kualitas. Ada dua fungsi biaya kualitas. Yang pertama ada fungsi biaya kualitas pandangan cacat nol. Itu sudut pandang AQL didasarkan pada definisi produk cacat tradisional. Dalam pengertian klasik, sebuah produk dikatakan cacat bila kualitasnya berada di luar batas toleransi suatu karakteristik kualitas. Menurut pandangan ini, biaya kegagalan timbul hanya jika produk tidak sesuai dengan spesifikasi dan terdapat perbandingan terbalik optimal antara biaya kegagalan dan biaya pengendalian. Pandangan AQL mengizinkan bahkan mendukung diproduksinya sejumlah barang cacat tertentu. Model ini digunakan hingga akhir tahun 1970-an ketika model AQL ditentang oleh model cacat nol. Intinya, model cacat nol menyatakan keunggulan biaya akan diperoleh dengan mengurangi unit cacat hingga nol. Perusahaan-perusahaan yang menghasilkan semakin sedikit produk cacat akan menjadi lebih kompetitif relatif terhadap perusahaan yang meneruskan penggunaan model AQL tradisional. Lalu, yang kedua, ada pandangan kualitas yang dapat diterima. Pandangan kualitas yang dapat diterima mengasumsikan terdapat perbandingan terhadap. Lalu yang kedua, fungsi biaya kualitas. Pandangan kualitas yang dapat diterima. Pandangan kualitas yang dapat diterima mengasumsikan terdapat perbandingan terbaik antara biaya pengendalian dan biaya kegagalan. Ketika biaya pengendalian meningkat, biaya kegagalan seharusnya menurun. Selama penurunan biaya kegagalan lebih besar dari kenaikan biaya pengendalian, perusahaan harus terus meningkatkan usahanya untuk mencegah atau mendeteksi unit-unit yang tidak sesuai. Pada akhirnya, akan dicapai suatu titik di mana kenaikan tambahan biaya dalam upaya tersebut menimbulkan biaya yang lebih besar daripada penurunan biaya kegagalan. Titik ini mewakili tingkat minimum dari total biaya kualitas. Hal ini merupakan perbandingan optimal antara biaya pengendalian dan biaya kegagalan, serta mendefinisikan apa yang dikenal sebagai tingkat kualitas yang dapat diterima. Dari fungsi biaya kualitas, kita mengetahui total biaya kualitas turun ketika kualitas ditingkatkan sampai titik tertentu. Tingkat optimal unit cacat telah didefinisikan dan perusahaan berusaha mencapainya. Tingkat yang mengizinkan adanya unit cacat ini disebut tingkat kualitas yang dapat diterima. Di sini ada jenis-jenis biaya kualitas.
Yang pertama, ada biaya pencegahan atau prevention cost. Biaya yang dikeluarkan untuk mencegah terjadinya cacat dalam produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan atau biaya-biaya yang berhubungan dengan upaya pencegahan kegagalan internal maupun eksternal. Tujuan dikeluarkan biaya pencegahan ini adalah untuk menurunkan kuantitas produk yang tidak memenuhi spesifikasi mutu yang telah ditetapkan, sehingga menurunkan biaya kegagalan. Contohnya, perencanaan kualitas, biaya-biaya yang berkaitan dengan aktivitas perencanaan kualitas secara keseluruhan, termasuk penyiapan prosedur-prosedur yang diperlukan untuk mengkomunikasikan rencana kualitas keseluruhan pihak yang berkepentingan, contohnya biaya perencanaan mutu. Kedua, tinjauan ulang produk baru, new product review. Itu biaya-biaya yang berkaitan dengan rekayasa keandalan atau reliability engineering dan aktivitas-aktivitas lain yang terkait dengan kualitas yang berhubungan dengan pemberitahuan desain baru. Contohnya, biaya pelaporan mutu, biaya penelaahan terhadap desain produk, gugus kendali mutu atau quality circle, pengendalian proses, biaya-biaya infeksi, dan pengujian dalam proses untuk menentukan status dari produk. Lalu ada audit kualitas, biaya-biaya yang berkaitan dengan evaluasi atas pelaksanaan aktivitas dalam rencana kualitas secara keseluruhan. Contohnya biaya rekayasa mutu. Lalu ada pelatihan, biaya-biaya yang berkaitan dengan penyiapan dan pelaksanaan program-program pelatihan yang berkaitan dengan kualitas. Contohnya biaya program pelatihan mutu. Lalu di sini ada yang kedua, biaya penilaian atau appraisal cost, yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menentukan apakah produk dan jasa sesuai dengan persyaratan kualitas atau spesifikasi yang ditetapkan. Contohnya, yang ke-1, inspeksi dan pengujian kedatangan material. Biaya-biaya yang berkaitan dengan penentuan kualitas dan material yang dibeli, apakah melalui inspeksi pada saat penerimaan dilakukan oleh pemasok, atau inspeksi yang dilakukan oleh pihak ketiga. Contohnya, biaya pengujian bahan baku, biaya inspeksi pembungkusan, verifikasi pemasok, pengujian di lapangan, biaya penilaian pemasok. Contoh yang kedua, infeksi dan pengujian produk dalam proses. Biaya-biaya yang berkaitan dengan evaluasi tentang kesesuaian produk dalam proses terhadap persyaratan kualitas atau spesifikasi yang ditetapkan. Contoh yang ketiga, inspeksi dan pengujian produk akhir. Biaya-biaya yang berkaitan dengan evaluasi tentang kesesuaian produk akhir terhadap persyaratan kualitas spesifikasi yang ditetapkan. Contoh yang keempat, audit kualitas produk. Biaya-biaya untuk melakukan audit kualitas pada produk dalam proses atau produk akhir. Contohnya, biaya aktivitas pengawasan. Produk acceptance adalah pengambilan sampel dari satu batch produk, jadi untuk menentukan apakah produk dalam batch tersebut memenuhi mutu yang telah ditetapkan. Proses acceptance adalah pengambilan sampel dari proses produksi yang sedang berjalan untuk melihat apakah proses produksi berjalan dalam kendali dan tidak menghasilkan produk cacat. Contoh yang kelima, pemeliharaan akurasi atau ketepatan atau ketelitian, peralatan pengujian, biaya-biaya dalam melakukan penyesuaian untuk mempertahankan akurat pengujian dan peralatan. Contoh yang terakhir, evaluasi stok, biaya-biaya yang berkaitan dengan pengujian produk dalam penyimpanan untuk menilai degradasi atau penurunan tingkat kualitas. Lalu di sini ada yang ketiga, biaya kegagalan internal, yaitu biaya-biaya yang berhubungan dengan kesalahan atau terjadinya ketidaksesuaian produk dengan spesifikasi mutu yang telah ditetapkan.
namun sudah dapat ditemukan atau dideteksi sebelum produk sampai ke konsumen. Contohnya yang pertama, scrap, biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja, material, dan overhead pada produk cacat yang secara ekonomis tidak dapat diperbaiki kembali. Lalu contoh yang kedua, pekerjaan ulang atau rework. Biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki kesalahan atau mengerjakan ulang produk guna menentukan penyebab-penyebab kegagalan. Contoh yang ketiga, analisis kegagalan atau failure analysis. Biaya yang dikeluarkan untuk inspeksi ulang dan pengujian ulang produk yang telah mengalami pengerjaan ulang atau perbaikan kembali. Contoh yang keempat, inspeksi ulang dan pengujian ulang atau reinspection and retesting. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk inspeksi ulang dan pengujian ulang produk yang telah mengalami pengerjaan ulang atau perbaikan kembali. Contoh yang kelima, downgrading. Selisih antara harga jual normal dan harga yang dikurangi karena alasan kualitas. Contoh yang terakhir, avoidable process loss, biaya-biaya kehilangan yang terjadi meskipun produk itu tidak cacat. Yang keempat, biaya kegagalan eksternal, yaitu biaya-biaya yang berhubungan dengan kesalahan atau terjadinya ketidaksesuaian produk dengan spesifikasi mutu yang telah ditetapkan, namun sudah dapat ditemukan atau dideteksi setelah produk sampai ke konsumen. Contohnya yang pertama, jaminan atau waranti, biaya yang dikeluarkan untuk penggantian atau perbaikan kembali produk yang masih berada dalam masa jaminan. Contoh yang kedua, penyelesaian keseluruhan atau complaint adjustment, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk penyelidikan dan penyelesaian keluhan yang berkaitan dengan produk cacat. Yang ketiga, produk dikembangkan, biaya-biaya yang berkaitan dengan penerimaan dan penempatan produk cacat yang dikembalikan oleh pelanggan. Yang terakhir contohnya allowance, biaya-biaya yang berkaitan dengan konsensi pada pelanggan karena produk yang berada di bawah standar kualitas yang sedang diterima oleh pelanggan atau yang tidak memenuhi spesifikasi dalam penggunaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang biaya akibat kualitas buruk atau cost of poor quality. Cost of poor quality ini adalah biaya yang timbul akibat kualitas buruk atau kegagalan produk yang tidak memenuhi standar pelanggan atau customer. Nah, perusahaan yang mampu memperbaiki kualitasnya dan mengeliminasi terjadinya biaya COPQ ini akan dapat meningkatkan laba perusahaan, sehingga memiliki keunggulan dalam bersaing dengan kompetitornya. Cost of poor quality ini dapat digunakan sebagai alat penilaian kegiatan perbaikan kualitas yang dilakukan suatu perusahaan. Karena melalui analisis cost of poor quality dapat diketahui seberapa besar biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan akibat adanya produk yang cacat apabila dengan kegiatan perbaikan kualitas yang dilakukan perusahaan ini mampu memperkecil cost of poor quality, maka berarti perusahaan tersebut mampu mengurangi produk yang cacat atau yang tidak memenuhi standar kualitas yang dapat merugikan perusahaan. Jadi, kegiatan perbaikan kualitas perusahaan yang telah dilakukan dapat dinilai telah berhasil. Kalau di masa-masa terdahulu, produk-produk yang cacat ini tidak menjadi masalah utama bagi suatu perusahaan, karena yang terpenting adalah dapat memproduksi dalam jumlah yang banyak. Namun, seiring perkembangan waktu di masa sekarang ini, maka sasaran produksi ini adalah menciptakan produksi yang bisa laku, sehingga tekanannya itu beralih dari jumlah ke mutu atau kualitas. Nah, bahkan dalam bahasa iklan setiap produk itu mengklaim bahwa produk tersebut paling berkualitas dengan berbagai keunggulannya. Nah, pernyataan kualitas tersebut itu menjadi senjata utama tentunya bagi para produsen untuk menarik perhatian konsumen agar membeli produknya. Dan sehingga konsumen itu akan merasa bangga
puas dan menjadi pelanggan setia terhadap sebuah produk yang memiliki kualitas yang unggul. Apalagi jika produk tersebut mampu mengangkat image atau citra bagi konsumennya. Bahkan konsumen itu dapat berfungsi menjadi tenaga pemasaran produk yang efektif bagi perusahaan di masa kini. Sebelumnya itu sudah dijelaskan dalam jenis-jenis biaya kualitas, terdapat internal dan external failure cost. Nah, dua itu termasuk ke dalam kategori cost of poor quality. Karena merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan karena produk gagal atau tidak memenuhi keinginan pelanggan, atau merupakan biaya yang terjadi akibat produk dan proses tidak memenuhi persyaratan standar kualitas. Dengan kata lain, kita dapat menyebut cost of poor quality ini biaya-biaya yang terdiri dari karena adanya bahan baku atau produk yang cacat. Apabila proses dan produk yang dihasilkan itu sempurna, maka cost of poor quality ini tidak akan muncul. Sebagai salah satu elemen dalam quality assessment, cost of poor quality ini memegang peranan yang sangat penting dan kunci sebagai indikator kinerja perusahaan. Maju dan mundurnya perusahaan itu yang sekarang dijalankan dapat diprediksi dengan analisa kecenderungan atau tren dari nilai COPQ-nya. Apabila perusahaan mampu memperkecil cost of poor quality, maka perusahaan tersebut mampu mengurangi produk yang cacat atau yang tidak memenuhi standar kualitas yang dapat merugikan perusahaan. Misalnya, perusahaan A melalui perbaikan mutu perusahaan mampu memperkecil cost of poor quality. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut itu mampu mengurangi produk yang cacat atau yang tidak memenuhi standar kualitas yang dapat merugikan perusahaan itu sendiri. Nah, sehingga dalam kurun waktu 3 tahun, perusahaan tersebut berhasil menghemat lebih dari $200 juta dan meningkatkan profitabilitas perusahaan itu sendiri. Untuk meminimumkan cost of poor quality ini, perusahaan itu harus melakukan kegiatan perbaikan kualitas. Salah satunya itu adalah dengan melakukan penyortiran untuk mendapatkan bahan baku yang baik, supaya dapat digunakan untuk menghasilkan satelok yang bermutu. Perusahaan membutuhkan informasi penting mengenai keberhasilan atau kemajuan kegiatan perbaikan kualitas yang dilakukan perusahaan tersebut. Sehingga perusahaan itu mampu mengidentifikasi peluang-peluang untuk meningkatkan perbaikan kualitas dan halangan-halangan yang dapat menghambat kegiatan perbaikan kualitas. Nah, perusahaan memerlukan analisis cost of poor quality untuk menilai hasil dari kegiatan perbaikan kualitas yang telah dilakukan. Nah, ini ada hidden cost atau biaya tersembunyi. Selain biaya-biaya yang timbul akibat buruknya kualitas, ini juga terdapat ya kerugian-kerugian ataupun biaya-biaya tersembunyi lainnya, seperti kerugian akibat hilangnya proyek atau bisnis, biaya manajemen, kehilangan kepercayaan pelanggan, kehilangan kesempatan proyek atau bisnis, biaya pemeliharaan, biaya kehilangan aset, kehilangan waktu, pengeluaran biaya lainnya yang tidak terduga. Nah, gambar di sini menunjukkan biaya-biaya ini tuh seperti gunung es yang tampaknya di permukaan air itu lebih sedikit ya dibanding dengan yang tersembunyi di dalam air. Nah, salah satu strategi yang dipergunakan oleh manajemen perusahaan untuk mengeliminasi COPQ ini adalah dengan menerapkan metodologi Six Sigma. Dengan Six Sigma ini, manajemen perusahaan itu dapat mengidentifikasi penyebab-penyebab terjadinya kegagalan dan melakukan perbaikan-perbaikan untuk meningkatkan kualitas secara keseluruhan. Nah, yang terakhir ini ada cara ukur biaya kualitas.
Nah, biaya kualitas juga diklasifikasikan sebagai biaya yang dapat diamati atau tersembunyi. Biaya kualitas yang dapat diamati adalah biaya-biaya yang tersedia atau dapat diperoleh dari catatan akuntansi perusahaan. Sedangkan biaya kualitas yang tersembunyi adalah biaya kesempatan atau oportunitas yang terjadi karena kualitas yang buruk. Berikut ini ada 3 metode yang disarankan untuk mengestimasi biaya kualitas yang tersembunyi, yaitu yang pertama, ada metode pengali. Metode pengali ini mengasumsikan total biaya kegagalan adalah hasil pengalian dari biaya-biaya kegagalan yang terakhir. Yang kedua ini ada metode penelitian pasar. Metode penelitian pasar ini formal digunakan untuk menilai dampak kualitas yang buruk terhadap penjualan dan pangsa pasar. Survei pelanggan dan wawancara dengan anggota tim penjualan perusahaan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap besarnya biaya tersembunyi perusahaan. Hasil survei pasar dapat digunakan untuk memproyeksi hilangnya laba di masa depan akibat kualitas produk yang buruk. Nah, yang ketiga ini ada fungsi kerugian kualitas Taguchi. Ini mengasumsikan setiap penyimpanan dari nilai target suatu karakteristik kualitas dapat menimbulkan biaya kualitas yang tersembunyi. Selanjutnya, biaya kualitas tersembunyi meningkat secara kuadrat saat nilai aktual menyimpang dari target. Sekian video tutorial dari kelompok 4. Saya perwakilan dari kelompok 4 mengucapkan sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.